Bab 2161. Arai jiwa diaktifkan, dan gelombang aneh muncul, menekan Chen Ye. Chen Ye mencibir, meskipun dia bisa memecahkan serangan susunan jiwa, tetapi dia tidak melakukan apa-apa dan hanya menonton Bai San dan yang lainnya dengan tenang. Semburan fluktuasi tak terlihat menyebar, dan senyum di wajah beberapa orang menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Mereka tahu bahwa itu disebabkan oleh serangan jiwa yang mengenai target. Awalnya, Bai San masih sedikit khawatir, berpikir bahwa Chen Ye akan menggunakan beberapa cara pada akhirnya untuk melawan serangan itu. Sekarang, akhirnya tenang. Dia menatap Chen Ye, hanya untuk melihat Chen Ye melihat, masih berdiri dengan acuh tak acuh. Bai San mencibir. Nak, kematian sudah dekat, kamu masih harus berdiri dan berpura-pura. Kamu pasti sudah mulai ambruk di lautan kesadaran sekarang, jiwamu hancur, dan rasa sakitnya tidak ada bandingannya, kan? Ini adalah kekuatan serangan jiwa ilahi. Kekuatan yang tidak pernah bisa Anda kendalikan. Dalam beberapa detik, 7 lubangmu akan menyembur dengan deras, dan bahkan jiwamu akan musnah. Entahlah, ketika aku selesai berbicara, bisakah kamu tetap tenang? Pada saat ini, Chen Ye, yang hanya berdiri dengan acuh tak acuh, bergerak. Dan, itu sangat cepat. Dalam sekejap, saya melihat kilatan petir di seluruh tubuh Chen Ye, dan di mata semua orang termasuk Bai San, sosok Chen Ye hilang. Sebelum semua orang terkejut, jeritan bergema di langit. Ah! Prajurit yang menembak Chen Ye menjerit dan jatuh ke genangan darah. Dia bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Dia hanya merasakan sakit yang tajam dan jatuh ke tanah. Adapun orang lain, pupil mereka menyusut, wajah mereka berubah liar, dan jiwa mereka mulai gemetar ketakutan. Saat berikutnya, di belakang Bai San dan yang lainnya, suara laki-laki yang acuh tak acuh terdengar. Metode tubuh yang diberikan dekan kepadaku sangat bagus. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, seolah-olah mereka mendengar auman binatang buas, dan mereka berbalik dengan panik, hanya untuk melihat Chen Ye berdiri di belakang mereka dengan tangan di belakang, tersenyum dan menatap mereka. Ketika mereka menyentuh mata Chen Ye, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, mata Chen Ye sangat dingin. Itu membuat mereka merasa lebih menakutkan daripada iblis di neraka. Pada saat ini, bahkan Bai San merasakan sedikit ketakutan. Serangan indera ilahi mereka barusan jelas mengenai Chen Ye, kan? Kok gak ada efeknya sama sekali? Hati beberapa orang tenggelam dalam sekejap, dan serangan susunan jiwa bukan hanya cara bagi beberapa orang untuk menghasilkan uang, tetapi juga metode serangan terkuat mereka. Sekarang Anda tidak bisa menyakiti Chen Ye. Tidak hanya tidak bisa terluka, itu tidak berpengaruh sama sekali. Bukankah ini berarti bahwa roh Chen Ye lebih kuat dari seorang seniman bela diri? Tidak masalah jika rohnya kuat, bagaimanapun, kekuatan roh belum tentu kuat, tetapi bagaimana dengan Chen Ye? Jiwa ilahi lebih kuat dari yang dibayangkan, dan memiliki kekuatan yang jauh melampaui alam. Apakah itu manusia? Sebuah rakasa nyata. Menghadapi Chen Ye, beberapa orang mundur lagi dan lagi, mereka benar-benar takut dan mundur. Pada akhirnya, Bai San, yang lebih dulu tenang dan berteriak pada orang lain. Bajingan, jangan main-main dengan dirimu sendiri dulu, ini adalah keberuntungan belaka, bahkan jika itu sedikit tidak biasa, bagaimana bisa itu lawan kita? Jangan tertipu oleh keberaniannya, berikan padaku. Ambil semuanya dari dia. Setelah itu, Bai San meraung, dan di belakangnya muncul sesosok dewa perang lapis baja emas yang memegang kapak besar. Hantu itu membuka matanya dan memancarkan cahaya merah, lalu menyatu dengan tubuh Bai San. Saat berikutnya, seluruh tubuh Bai San menjadi zeng yang mengesankan, membalik tangannya, juga memegang kapak besar, dan menebas Chen Ye dengan kapak. Dengan kapak, situasinya berubah. Binatang roh itu meringkik dan melarikan diri, dan dinding gunung di sekitarnya mulai runtuh di bawah kekuatan kapak ini. Dua prajurit lainnya saling memandang, dan tubuh mereka berkelebat liar, menghalangi retret Chen Ye, memegang pedang panjang, dan menebas cahaya pedang yang mengejutkan ke Chen Ye. Perpaduan orang-orang ini memang sempurna. Namun, bahkan dalam menghadapi serangan gabungan yang hampir sempurna ini, ekspresi Chen Ye tidak pernah goyah dari awal hingga akhir. Saya melihat tangannya bergerak, pedang busuk binatang itu jatuh ke tangannya, dan di matanya, cahaya hitam dan ungu melintas secara bergantian. Saat berikutnya, seluruh tubuh menyambar dengan kilat, guntur tiba-tiba muncul, dan seluruh orang menghilang lagi dari luar. Udara tipis. Pada saat ini, Chen Ye tampaknya benar-benar menjelma sebagai cahaya guntur.
Dalam cahaya pedang dan cahaya kapak, dia berkedip sangat cepat dan melesat. Kecepatannya sangat menakutkan sehingga lebih cepat dari serangan energi ini. Untuk sementara waktu, meskipun cahaya pedang dan cahaya kapak terkunci oleh nafas dan terus mengejar Chen Ye, mereka tidak bisa menyentuh tubuh Chen Ye. Setelah beberapa napas, Bai San dan yang lainnya benar-benar tercengang. Sebagai penjaga gerbang, mereka telah melihat semua jenis lawan, tetapi kapan mereka melihat keberadaan yang dapat melewati kecepatan dan membuang serangan? Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa anak ini hanyalah seorang pejuang peramal. Setelah beberapa napas, ada ledakan keras, debu dan asap memenuhi langit, dan lubang besar meledak dari tempat itu. Dan di lubang itu kosong. Bukan karena serangan itu mengenai Chen Ye, tetapi, di bawah kendali Chen Ye, 3 serangan yang mengejarnya benar-benar bertabrakan. Sesosok berjalan perlahan dari asap dan debu, Chen Ye tersenyum tipis, dan Chen Ye sangat puas dengan hasil kilatan angin dan guntur ini. Bahkan jika dia belum benar-benar mempraktikkannya, dia telah mampu menggunakan kecepatannya untuk membuang serangan prajurit penyegel pintu setengah langkah. Dengan seluruh kekuatannya, prajurit penyegel pintu setengah langkah biasa bisa bahkan menangkap sosoknya. Saat Chen Ye berjalan keluar dari asap dan debu, Bai San dan yang lainnya hanya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar, begitu putus asa sehingga mereka tidak bisa lagi putus asa. Mereka bertiga bergabung dan tidak bisa mengenai musuh, tidak peduli siapa yang menghadapinya, mereka akan merasa putus asa. Chen Ye melirik ke wajah beberapa orang, dan mencibir, berapa banyak dari Anda yang sebenarnya, lihatlah saya. Bergabunglah dengan kekuatan untuk melakukan pukulan mematikan. Lalu, jika saya tidak memberi Anda hadiah sebagai balasannya, bukankah orang-orang di wilayah selatan akan mengejek? Aku tidak mengerti etiket. Juga, bahkan jika orang kuat yang bersembunyi di kegelapan tahu alasannya, dia seharusnya tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, pedang panjang hitam di tangannya bergerak dengan keras, dan Bai San dan yang lainnya hanya merasa bahwa niat membunuh yang mengerikan sepenuhnya menyelimuti mereka dalam sekejap, seolah-olah mereka telah jatuh ke lautan darah yang tak terbatas. Cahaya pedang menyala, dan itu datang terbungkus dalam hujan darah, suara para dewa dan iblis menjulang, dan kekuatan spiritual langit dan bumi melonjak sangat cepat. Tampaknya segala sesuatu di dunia mengantarkan kematian dan kehidupan baru di bawah pedang ini. Ada ledakan keras, dan cahaya pedang muncul di dada ketiga Bai San pada saat yang sama. Senjata sihir pelindung mereka memancarkan aura, tetapi dalam sekejap, itu berubah menjadi cahaya neon kecil dan menghilang. Di dinding, selain Bai San, orang lain benar-benar mati. Bab 2162. Dalam pandangan kabur Bai San, sosok Chen Ye yang sedang berjalan berangsur-angsur muncul, dan dia tidak bisa tidak menyebutkan kekuatan yang tersisa di tubuhnya dan memohon. Jangan bunuh saya tidak punya mata dan saya menyinggung yang mulia. Selama Anda tidak membunuh saya bersumpah dengan hati saya bahwa saya tidak akan pernah membocorkan informasi tentang Anda. Sekarang, Bai San telah menganggap Chen Ye sebagai pria super kuat dengan kultivasi tersembunyi, sehingga dia bisa menjelaskan semua yang terjadi sebelumnya. Dia tidak peduli apa tujuan Chen Ye datang ke wilayah selatan, yang dia inginkan hanyalah hidup. Chen Ye memandang Bai San dan mencibir, Dao Xin. Bagimu, sumpah Dao Xin mungkin tidak cukup, kan? Napas Bai San terhenti ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia sangat ketakutan. Tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, Chen Ye tiba-tiba mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya di depannya. Chen Ye berkata dengan ringan kepada Bai San, ini adalah kontrak spiritual tingkat tinggi. Jika Anda masih ingin hidup, tinggalkan jejak jiwa Anda di atasnya, dan kemudian atur agar saya segera memasuki kota. Ya. Bai San sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, dia tahu bahwa jika Chen Ye berkata begitu, dia tidak akan membunuhnya untuk sementara waktu. Dia bahkan tidak melihat isi kontrak dengan hati-hati, dan kemudian mencap jiwa di atasnya, karena dia tahu bahwa dia tidak punya hak untuk menolak. Chen Ye mengangguk dan berkata, oke, isi kontraknya juga sangat sederhana. Seperti yang Anda katakan, jangan menyebutkan apapun tentang saya, jika seseorang membocorkan berita saya, tidak hanya mereka, tetapi juga Anda akan mati. Kontrak spiritual ini disiapkan untuknya oleh Ge King untuk situasi ini. Mendengar ini, Bai San membeku di dalam hatinya, mengangguk seperti bawang putih, karena takut Chen Ye tidak bahagia dan kembali dan membunuhnya. Dia segera mengeluarkan token, terlepas dari cedera di tubuhnya, dengan paksa mengangkat jejak kekuatan spiritual, menyuntikkannya ke token, lalu mengangkat kepalanya, dan tersenyum pada Chen Ye dengan enggan.
Tuan Ye, Anda dapat pergi dari sini sekarang. Jangan khawatir, saya menanganinya sesuai dengan prosedur normal, dan tidak ada masalah. Chen Ye mengangguk, berbalik untuk pergi, melambaikan tangannya, dan mengantongi batu suci di atas meja. Dia tidak bermaksud bersikap sopan kepada Baisan dan yang lainnya. Jika dia kalah dari Baisan dan yang lainnya, mereka akan mengasihani dirinya sendiri dan menaruh uangnya. Kembalikan pada dirimu sendiri. Pada saat yang sama, Chen Ye berkata dengan ringan, akhirnya, jangan beritahu saya bahwa Anda melakukan hal semacam ini kepada orang-orang yang memasuki negara itu lagi. Sebelum pergi, Chen Ye melirik Wu Mang yang berdiri di kejauhan. Beberapa binatang roh lainnya melarikan diri dalam ketakutan dalam pertempuran barusan, hanya Mang Hitam ini yang tetap di tempatnya, pada saat ini, mata yang penuh dengan spiritualitas. Dia menatap dirinya sendiri. Chen Ye tersenyum dan berkata, apa? Apakah kamu ingin pergi jalan bersamaku juga? Ketika Wu Mang mendengar kata-kata itu, dia mengangkat kaki depannya dan mendesis gembira, terlihat sangat bersemangat. Melihat ini, Chen Ye tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, sepertinya Wu Mang menganggap dirinya sebagai tuannya. Namun, ada di jalan, dan tampaknya lebih efektif daripada kapal terbang dan kilatan-kilat dalam jarak pendek. Wu Mang itu berlari sampai ke sisi Chen Ye tidak ragu-ragu dan berbalik. Dan pada saat ini, aliran udara tak berujung melonjak. Seorang lelaki tua muncul di depan Chen Ye di beberapa titik. Mata dingin lelaki tua itu menatap Chen Ye, nak, membunuh orang di wilayah selatan bukanlah hal yang baik. Chen Ye sedikit terkejut. Napas lelaki tua ini mirip dengan pedang suci Raja Es, yang berarti bahwa lelaki tua itu mungkin adalah eksistensi setengah langkah yang terlalu kosong. Sepertinya ada penjaga di perbatasan selatan juga. Sebenarnya, sejak awal, Chen Ye tidak melenyapkan Baisan dan yang lainnya, ketakutan terbesarnya adalah dia selalu merasa ada sepasang mata yang menatapnya. Dia tahu betul bahwa dia tidak boleh mengambil inisiatif untuk membunuh. Jika Baisan dan yang lainnya mulai membunuh lebih dulu, dia akan punya cukup alasan. Mata Chen Ye tidak takut sama sekali, senior, Anda harus sangat jelas tentang mengapa saya membunuh. Jika dalam situasi ini, Nanyu harus melindungi beberapa kotoran tikus itu, maka Nanyu bukanlah lelucon dari benua Lingwu. Begitu kata-kata ini keluar, lelaki tua itu tiba-tiba meledak dengan paksaan tertinggi. Benar-benar menyelimuti Chen Ye. Mereka yang menghina wilayah selatan, mati. Chen Ye sedikit terkejut, wajahnya sedikit memucat. Pemaksaan semacam ini menakutkan. Bahkan sekarang dia tidak tahan. Pada saat ini, seluruh tubuh Wu Mang berkedip hitam dan lampu listrik menyala, dan napas kuno melonjak di sekelilingnya. Itu benar-benar memecahkan paksaan secara langsung. Mata Chen Ye melebar. Dia menemukan bahwa Wu Mang bahkan lebih aneh dari yang dia kira. Ini adalah paksaan yang setengah langkah terlalu kosong. Mata berawan lelaki tua itu juga memancarkan sedikit kejutan. Kamu bisa pergi, tapi aku akan mengambil binatang roh di bawahmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memilikinya, dan itu milik wilayah selatan kita. Bagaimana bisa Chen Ye membiarkan pihak lain mengambil keberadaan yang menantang surga seperti itu? Matanya menyipit, tidak mungkin. Binatang buas ini telah mengenali tuannya. Di benua Lingwu, jika monster itu mengakui dirinya sebagai tuannya, orang luar seharusnya tidak berhak ikut campur. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membuat Wu Mang mengenalimu sebagai tuannya. Menguasai. Chen Ye membuat persiapan, jika pembangkit tenaga listrik setengah langkah Taiksu ini menembak dan membunuh dirinya sendiri, dia akan menggunakan segel Wanjian yang diperoleh dari Istana Pedang Ilahi. Meskipun hanya ada satu kesempatan, dan itu sedikit berlebihan, itu adalah satu-satunya cara saat ini. 4 mata. 10 detik penuh. Pria tua itu menarik paksaannya, berbalik dan berjalan ke arah lain, kamu seharusnya sudah memperhatikan keberadaanku sejak lama. Jika tidak, kamu dapat dengan mudah membunuh orang-orang itu dengan kekuatanmu, dan kamu tidak perlu menemani mereka untuk berpartisipasi dalam Sailing Beast. Kematian orang-orang itu adalah kesalahan mereka sendiri. Namun, kamu mengambil Wu Mang, dan bahkan Nanyu yang lebih provokatif. Aku tidak punya alasan untuk membunuhmu sekarang, tapi aku akan menatapmu. Jika kamu menyentuh aturan wilayah selatan, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku ingat namamu, Chen Ye. Setelah berbicara, lelaki tua itu menghilang di antara langit dan bumi. Chen Ye memandang Wu Mang di bawahnya, tetapi sedikit terkejut.
Xiao Huang dan naga darah adalah binatang buas dan rekannya, bukan tunggangan. Di benua Lingwu, dia benar-benar tidak memiliki gunung yang agung. Dan Wumang ini adalah pilihan terbaik. Wumang memancarkan cahaya yang kuat. Kemudian, dengan Chen Ye, dia berubah menjadi cahaya hitam dan berlari menjauh dari kota. Chen Ye mengeluarkan peta dan menyapu pandangannya dari atas. Setelah merenung sebentar, indera spiritualnya bergerak, dan Wumang di bawahnya merasakan bimbingan Chen Ye, menoleh tanpa ragu-ragu, dan berlari ke arah tertentu. Chen Ye memandang Wumang di bawahnya dan sedikit mengangguk. Wumang ini memiliki spiritualitas yang sangat tinggi, dan ditambah dengan darah kuno, itu adalah gunung yang luar biasa. Setelah waktu yang tidak diketahui, Kaisar Iblis di antara alisnya berkata, "Tunggu dulu, lelaki tua itu telah meninggalkan semacam batasan pada Anda, dan dia dapat dengan mudah mengetahui keberadaan Anda dan memantau Anda. Jika aku tidak salah, dia memata-matai rahasiamu, dan bahkan gunung di bawahmu. Hanya saja orang seperti ini sangat arogan dan tidak menembakmu saat itu. Justru karena dia tidak mengambil tindakan terhadapmu, dia menyelamatkan hidupnya. 10.000 segel pedangmu lebih dari cukup untuk membunuhnya. Sayang sekali itu hanya sekali."